Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-28. Kitab Yeremia pasal 28 dengan perikop Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yehonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, Beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini,
begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-28. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang mengenal kebenaran dan kepalsuan dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yeremia 28 ayat 9 dan ayat yang ke-15 dengan bunyi nas. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, Dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada. Gelombang nubuat palsu lain muncul dalam diri seorang yang bernama Hananya. Hananya meramalkan bahwa dalam 2 tahun Yehuda akan dipulihkan dan penawanan Babilonia akan berakhir. Bahkan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, dan semua rakyatnya akan dikembalikan Tuhan ke Yerusalem. Hananya berani membawa nama Tuhan sebagai jaminan kebenaran nubuatnya dengan berkata, Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku di sini adalah Tuhan, akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Berdasarkan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Yeremia 28. Kemudian, Nabi Yeremia memberi tanggapan kepada Nabi Hananya atas apa yang dikatakannya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu dengan berkata, Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Berdasarkan ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Setelah itu,
Yeremia meminta Hananya dan rakyat Yehuda untuk mendengarkan perkataan yang hendak diucapkannya. Mereka ditantang oleh Yeremia supaya boleh membandingkan nubuat yang diucapkannya dengan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi lain sebelum dia. Sebenarnya, Yeremia ingin menolong orang banyak itu untuk merenungkan perkataannya, sekaligus menemplak Hananya, nabi palsu itu, dengan menyebutkan, "Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 28 ayat 8 dan 9. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, ya, Hananya menubuatkan damai sejahtera kepada rakyat Yehuda dengan mematahkan kuk yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia sebagai bukti. Tapi apakah itu akan terbukti kebenarannya? Oh, ternyata tidak. Malah sebaliknya, Tuhan menyampaikan pesan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Hananya bahwa nabi palsu itu akan dienyahkan dari muka bumi. Ia akan mati pada tahun itu juga, sebab ia telah mengajak murtad umat Tuhan untuk percaya kepada dusta. Berdasarkan Yeremia 28 ayat 15, 16 dan ayat yang ke-10. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Yeremia 28 ayat yang ke-17. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabatku, firman Tuhan memang berbicara tentang janji Allah yang memberikan kekuatan, penghiburan, serta pengharapan. Namun firman Tuhan juga menegur dosa, menyatakan kesalahan dan kebenaran, dan amaran tentang penghakiman. Karena itu dibutuhkan kepekaan untuk membuka hati melalui tuntunan Roh Kudus agar kita dapat mengerti pekabaran Tuhan itu. Memang sebagai umat Tuhan, kita menyukai firman yang mengenakan pendengaran dan menenteramkan hati kita. Tetapi kita harus juga ingat bahwa tuntunan Tuhan untuk kita saat ini adalah teguran dan peringatan, agar sebagai umat-umat Tuhan, kita mau bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, walaupun itu seringkali membuat kita takut, ngeri, dan akhirnya menjadi bosan. Sahabat-sahabatku, apa yang dikatakan oleh Nabi Hananya, adakah yang salah dalam pekabarannya? Bukankah perkataan Hananya hanya mengatakan bahwa dalam 2 tahun Yehuda akan dipulihkan dan Tuhan akan mematahkan kuk Nebukadnezar? Dan bukankah ini merupakan angin yang sejuk dan sangat menghibur di tengah penderitaan bangsa Yehuda dalam pembuangan di Babel? Jelas Hananya salah. Itu jawabnya. Karena itu bukan pesan yang datang dari Tuhan. Sebab masa penghukuman yang ditetapkan oleh Tuhan untuk bangsa itu belumlah berakhir. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, betapa penting umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan agar dapat mengambil pelajaran dari pasal ini. Apa yang sesungguhnya menjadi pesan Tuhan bagi gerejanya. Jangan umat-umat Tuhan hanya dinina-bobokan dengan janji-janji berkat dan kemakmuran semata, sementara perubahan hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Allah yang membawa keselamatan diabaikan. Dan sebagai umat Tuhan pun demikian. Jangan hanya mau mendidik pendengaran untuk sesuatu yang mengenakan telinga dan hati kita saja, tetapi biarlah kita mau membuka telinga dan hati juga untuk teguran dan peringatan Allah yang menuntun kepada hidup yang kekal. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, 2 contoh bagian dari tulisan kitab suci dapat kita gunakan untuk menguji klaim modern
untuk pekabaran yang asli atau palsu yang dapat kita baca di dalam Yesaya 8 ayat 20 dan Matius 7 ayat 15 sampai 20. Karena semua yang murni dan benar akan memenuhi kriteria yang disajikan oleh kitab suci. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman hamba-hamba Tuhan. Pekabaran bagi kita hari ini yang perlu kita perhatikan adalah sampaikanlah kebenaran firman Allah betapapun keras dan pahit rasanya. Biarlah suara Tuhan yang keluar dari bibirmu itu bukan berasal dari hatimu sendiri. Juga sebagai hamba Tuhan, janganlah kita menjadi hananya-hananya yang menggunakan kata, ini sudah kehendak Tuhan untuk sebuah keputusan gerejani. Padahal itu adalah hasil dari ambisi dan keinginan manusia. Baiklah, mulai sekarang ini, kita hamba-hamba Tuhan dan juga umat-umat Tuhan mengadakan pertobatan, supaya kita tidak dihukum seperti Hananya dan rakyat Yehuda yang tidak mau bertobat. Sebab peringatan Tuhan ditegaskan di dalam SDA Bible Commentary, volume 4 halaman 1158 alinea keempat yang mengatakan, demikian juga sampai kepada akhir zaman, banyak manusia akan muncul untuk menciptakan kebingungan dan pemberontakan. Akan tetapi, sebagaimana penghakiman ilahi diberikan kepada para nabi palsu di zaman Yeremia, demikian pula para pekerja-pekerja yang jahat ini akan menerima ganjaran penuh mereka karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, untuk menutup Yeremia pasal yang ke-28, saya ingin mengundang hamba-hamba Tuhan dan juga umat-umat Tuhan untuk berdoa mengadakan reformasi. Yang pertama, hamba-hamba Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala, rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, bantu kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk dapat memperkatakan dan mengajarkan apa yang benar dan yang sesuai dengan firman-Mu kepada umat-umat milik kepunyaan-Mu. Walaupun kesalahan kami dan kesalahan mereka dinyatakan melalui firman itu, tetapi tujuan firman-Mu pasti yaitu memperbaiki kelakuan kami agar kami terdidik di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan atas peringatan-Mu pada hari ini bagi kami hamba-hamba-Mu. Amin. Sekarang umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan, mari kita rendahkan hati, menutup mata kita dan menghadap Tuhan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bantu kami umat-umat-Mu untuk dapat mengenali dan menguji siapapun yang mengaku sebagai utusan-Mu atau siapapun yang berbicara memakai nama-Mu. Apakah mereka berkata sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ataukah hanya berdasarkan kehendak manusia? Dan juga Tuhan, tolonglah kami umat-umat-Mu untuk mau memberikan telinga dan hati kami untuk nasihat dan didikan Tuhan, walaupun itu membuat kami gentar dan takut. Tuhan, tolong kami untuk memahami kehendak-Mu yang membawa kebaikan dan menuntun kami kepada jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu hari ini bagi kami umat-umat-Mu. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku
tetap di dalam, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sampai sempurna. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna.